Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih banyak buat orang tua kita, Om Julius, yang memberi saya kesempatan hari ini bersama dengan Tante boleh menyampaikan isi hati Tuhan, juga Bapak Gembala Pendeta Dr. Rumi Nadi Abraham, dan juga ada rekan-rekan saya, ada Ko Wayudi, Cilusi, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Bapak Ibu diberkati. Terima kasih buat tim PW. Oh, udah turun ya, puji Tuhan. Jadi kita bersyukur hari ini kita sungguh diberkati. Saya dari Harapan Indah Bekasi, cabang dari gereja kita GBI Betel Harapan Indah. Saya bersama dengan istri datang dan juga ada beberapa teman, tapi mereka lagi keluar dan istri saya bisa bangkit berdiri. Ini mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri. Puji Tuhan. Kami ada di Harapan Indah dan 3 orang anak. 21 tahun yang lalu saya ingat Om Julius undang saya untuk memperkenalkan diri. Dan saya kembali hari ini beberapa tahun juga yang lalu saya menyampaikan isi hati Tuhan. Dan saya melihat perkara besar terjadi di Tasikmalaya. Luar biasa, kiri kanan terjadi hal-hal yang dahsyat. Dan saya terlalu percaya ribuan jemaat akan datang berdoa, akan datang menyembah Tuhan, akan datang bersujud, memuliakan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mungkin ada. Kita bersyukur terus berdoa buat Om supaya Tuhan berikan kesehatan terus. Sehingga sampai finishing well boleh mengalami anugerah Tuhan dalam perjalanan kehidupan Om dan keluarga dan kita semua anak-anak rohaninya. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema beriman kepada ketuhanan Kristus. Tema kita sepanjang tahun ini adalah beriman teguh kepada Kristus Yesus. Dan minggu ini tema kita adalah beriman kepada ketuhanan Kristus. Dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, saya akan bacakan ayat ini bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, beriman kepada ketuhanan Kristus ini berarti yang harus menjadi senter, menjadi pusat dalam kehidupan kita adalah Kristus dan bukan diri kita. Katakan amin. Ya, bukan diri kita, bukan berkat, bukan keberhasilan kita, tetapi Kristus yang harus diutamakan. Dan kalau Kristus yang diutamakan dalam hidup kita, perkara yang lain itu akan diberikan sebagai bonus kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh mengerti akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, minggu ini kita ada minggu keempat daripada bulan Maret 2024. Dan semua karena anugerah Tuhan. Dan ada banyak mimpi ke depan. Masih ada 9 bulan berapa hari kita akan melalui tahun ini. Dan saya percaya ada harapan-harapan yang luar biasa yang Tuhan mau kita kerjakan. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apa saja. Ada impian-impian, ada kerinduan, keluarga yang harmonis, pelayanan yang diberkati, anak-anak yang sehat, orang tua yang sehat, komunitas yang terus bertumbuh. Itu suatu kerinduan bagi kita sehingga sepanjang tahun ini kita boleh mengalami anugerah Tuhan. Bahkan kita rindu juga kita boleh mengalami peningkatan rohani, pertumbuhan rohani kita. Sehingga karakter Kristus itu terus memimpin kita, menguasai kita. Dan kita harus mencari perkara-perkara di atas bukan yang di bumi. Dengan demikian kita menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Dan Alkitab melukiskan bagaimana kita bertanding, bahwa kehidupan Kristen bagaikan sebuah pertandingan. Bertanding untuk meraih sebuah kemenangan. Bertanding untuk melihat hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan orang yang menang yang akan keluar sebagai yang juara. Mereka yang bertanding sampai akhir finish adalah orang-orang yang akan melihat perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu pernahkah melihat seorang atlet
kalau dia kepingin berlomba, pakai jas seperti saya, atau pakai helm, atau memikul beras 1 kuintal karung. Kan tidak mungkin. Tapi seorang pelari, dia begitu rupa sehingga bajunya begitu desain demikian rupa ringan, sepatunya juga begitu dibuat supaya tidak jadi beban, dan berlari sampai garis akhir. Nah, adalah kerinduan Tuhan supaya kita juga demikian. Kita rindu supaya perjalanan kita sepanjang tahun ini adalah perjalanan yang sungguh menyenangkan Tuhan. Karena saya percaya ada janji-janji Tuhan yang akan kita raih kalau kita sungguh-sungguh berkenan, beriman kepada ketuhanan Kristus. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan oleh kita. Perkara-perkara yang dahsyat akan kita mengalami kalau kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup seturut kehendak Tuhan. Kenapa kita beriman kepada ketuhanan Kristus? Karena saya percaya Alkitab berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat kecuali dalam nama Yesus. Dan Yesus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia, rela meninggalkan sorga yang mulia, menjalma menjadi manusia sama seperti kita. Yang minggu depan kita akan merayakan kematiannya Jumat Agung. Dan hari ketiga pada hari Minggu dia bangkit dari antara orang mati dan memberi kita kemenangan. Di bumi ini ada banyak tokoh-tokoh yang terkenal. Banyak orang yang mungkin pintar. Banyak orang yang kita tahu lewat informasi lewat media sosial. Ada dokter mungkin yang hebat yang kita bisa harapkan bisa menolong kita dalam kesehatan. Ada mungkin orang kita pengusaha yang bisa membantu menolong. Tetapi saya mau katakan manusia serba terbatas. Teringatlah saya seorang tokoh yang luar biasa yang bernama Alexander the Great. Dia seorang yang luar biasa, Raja Yunani, hidup pada abad 13. Makedonia, dia menjadi raja yang luar biasa. Tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi. Menaklukkan semenanjung Balkan. Bahkan pesisir Mesir hingga wilayah Pakistan yang ada sekarang. Pemimpin militer yang terbaik sepanjang masa. Mungkin kita kenal orang-orang yang hebat. Mengenal Mother Teresa dari Kalkuta, India. Bill Gates, sebut saja tokoh-tokoh yang hebat di dunia ini. Tapi saya mau katakan, Bill Gates, orang-orang yang terkenal di dunia ini, pembuat sejarah, tidak bisa membangkitkan orang mati. Hanya Yesus yang membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu nama yang hebat. Nama itu nama yang luar biasa. Kalau saudara sakit, panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia harus menjadi pusat, menjadi sentral dalam hidup kita. Ada banyak nabi di dunia ini. Ada banyak orang-orang yang hebat. Punya tanggal lahir. Tapi tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus yang mati, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia adalah Tuhan. Dan Alkitab berkata di dalam Kristus terletak seluruh kepenuhan Allah. Jadi Yesus sudah selesai bagi kita. Dia berkata, finish. Aku sudah menanggung segala penderitaanmu. Aku menanggung segala kelemahanmu. Aku menanggung segala kekuranganmu. Bahkan nyawaku kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu kita tidak boleh bergeser. Iman kita tidak boleh berpindah kepada hal-hal yang lain. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena dia Tuhan yang hebat. Dia Allah yang luar biasa yang memberi kita kemenangan. Dia Tuhan yang terlalu baik bagi setiap kita. Oleh sebab itu ibu bapa yang Tuhan Yesus kasih, mari kita sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang dilindungi oleh Tuhan. Dan yang dipelihara di masa-masa yang sulit. Dari pembacaan kita Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada 3 hal yang mau saya bagikan pada pagi hari ini.
bagaimana kita berkenan atau iman kita yang berkenan kepada Allah. Apa itu rahasianya? Kita tidak boleh menjadi seteru bagi Kristus, katakan amin. Kita harus suka akan Kristus, suka firman-Nya, menghidupi firman Allah dan melakukannya setiap saat sehingga kita sungguh-sungguh kedapatan menjadi orang-orang yang luar biasa. Oleh sebab itu ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada hari ini. Yang pertama, supaya kita memiliki iman kepada ketuhanan Kristus, yang pertama kita harus membuang beban dan dosa. Katakan membuang beban dan dosa. Dosa membuat kita hidup di dalam keterkutukan. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membuat kita tidak melihat masa depan. Dosa membuat kita tidak melihat perkara yang besar dalam hidup kita. Karena satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah kompromi dengan dosa. Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu dosa, kesialan karena kutuk, karena perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus tinggalkan. Pak, Bu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu mau diberkati sepanjang tahun ini sampai menyelesaikan dan tutup tahun 2024, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Allah kita tidak pernah menutup pintu berkat bagi kita. Tapi firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita adalah segala dosa dan perbuatan kita. Jadi mari kita tinggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Alkitab berkata tadi dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Kita harus tinggalkan dosa dan beban yang memerintangi kita. Sebab dosa tidak dapat membawa apa-apa dalam hidup kita. Dosa tidak mengerjakan apa-apa dalam hidup kita. Justru membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia adalah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita tinggalkan beban, dosa yang merintangi kita, sehingga kita hidup dalam kasih karunia. Dosa misalnya, seperti yang dilakukan oleh Achan, curi harta Yeriko. Baca nanti Yosua pasal yang ke-7. Alkitab berkata ketika bangsa Israel berseru di lembah, mereka minta pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kamu memuliakan aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripadaku. Kamu mengambil bukan apa yang punya kamu. Kamu telah mencuri. Sehingga bangsa Israel diizinkan Tuhan mengalami hal yang luar biasa. Tinggalkan dosa. Misalnya keserakahan. Tidak jujur. Hidup di dalam persinahan. Hidup di dalam perselingkuhan. Ya, kita harus tinggalkan semuanya itu. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Saya terlalu percaya orang yang hidup menjadi sahabat dengan Allah, rahasia Allah disampaikan kepadanya. Perkara-perkara yang besar terjadi dalam kehidupannya. Apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita? Tinggalkan dosa, tinggalkan beban yang merintangi kita. Yang ditinggalkan adalah dosa dan beban. Dosa adalah larangan Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi beban belum tentu dosa. Contoh begini. Saudara punya kerinduan. Senang berolahraga. Olahraga pagi. Entah jogging. Atau mungkin goes naik sepeda bersama-sama dengan teman-teman. Ya, tiap hari Minggu pagi. Tapi ketika saudara berolahraga Minggu pagi. Lalu kongko-kongko makan bubur kumpul. Lama-lama saudara tidak datang beribadah. Bilang kiri kanan, yang dimaksud pendeta bukan saya. Di sini tidak ada. Lalu kita tinggalkan Tuhan. Kita tidak lagi mencari perkara-perkara rohani. Tapi kita dialihkan perhatian kita, kehidupan kita kepada hal-hal duniawi. Sehingga lama-lama iman kita mati. Kita mengalami kekeringan. Dan kalau kita mengalami kekeringan lalu kita komplain.
komplain tentang gereja, komplain tentang teman, komplain tentang apa saja. Karena kita jauh dari Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan jauh. Karena kita hanya fokus kepada perkara-perkara duniawi. Hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kita olahraga itu bagus. Tapi kalau saudara lebih senang, kumpul-kumpul, saudara senang, ya hanya perkara-perkara duniawi, lama-lama hidup kita jadi jauh dari Tuhan. Atau saudara suka sosial media. Mungkin suka nonton YouTube, punya Facebook, Instagram. Tetapi kalau itu sudah menyita waktu saudara, saudara tidak pernah lagi membaca firman Tuhan. Padahal di gereja kita ada gedor, gerakan doa, firman. Siapa yang sudah masuk dalam gedor? Angkat tangan. Lah, kok yang sedikit? Mari kita suka baca firman Tuhan. Mari kita suka berdoa. Istri saya ini loh dorong saya terus. Papi itu pendeta. Suka atau tidak suka, harus baca firman Tuhan. Lah kita mau sampaikan apa kepada jemaat? Kalau kita sendiri tidak baca firman. Kita sendiri tidak berdoa. Kita sendiri tidak mempersiapkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tinggalkan beban yang merintangi kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara harus bertobat. Dalam bahasa Yunani bertobat artinya metanoia, perubahan pikiran, change your mind. Katakan amin. Ubah pola pikir kita. Perubahan cara berpikir yang mempengaruhi perilaku. Saya percaya kalau kita mulai membuang dosa, berkat ilahi tidak akan tertahan dalam kehidupan kita. Akan dicurahkan. Karena kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saya terlalu percaya Tuhan sanggup menolong. Membukakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau kita membuang dosa. Dosa membuat kita hidup di dalam keterkutukan. Dosa apalagi yang kita tinggalkan? Tahayul, ya, dosa-dosa hal yang tidak berkenan. Kuasa kegelapan. Suatu hari kami melayani ada seorang ibu yang hidupnya selalu dalam keadaan masalah. Ditanya kenapa, sudah setia jadi pendoa syafaat, sudah melayani. Tapi rupanya masa lalu pernah dibawa orang tuanya ke Gunung Kawi. Tidak terjadi pelepasan, belum dilepaskan. Sehingga itu menjadi penghambat terbesar dalam hidupnya. Apa saja yang dikerjakannya, jualan dagang roti, tidak laku, jualan minuman, tidak laku. Buka ini kantin, ikut di tempat lain, tidak laku. Karena hidupnya ada dalam bayang-bayang dosa. Dan orang-orang yang pergi mencari ilmu di Gunung Kawi, di tempat-tempat lain, itu terus dikejar iblis kalau belum ada pemutusan hubungan. Jadi harus didoakan doa pelepasan. Dan kami melayani ada seorang ibu yang kami melayani, lalu tiba-tiba waktu sebelum dia dipanggil Tuhan, dia berkata bahwa saya perlu jujur dan terbuka kepada hamba Tuhan, lalu dipanggil. Rupanya waktu menikah, dia ke Semarang pasang susuk taruh di sini sama di pusar. Ditanya kenapa? Supaya suaminya tidak dikejar atau tidak pergi di gondol ondel-ondel. Supaya tetap. Saya pernah melayani ada seorang mama sudah usia 98 tahun, istri saya ingat. Lalu keluarganya bilang gini, Pak Pendeta kami sudah siap sama anak-anak, sudah relakan mak karena usianya sudah 98, kurang 2 tahun 100 tahun. Tapi kok tidak meninggal-meninggal? Saya bilang saya bukan pendeta pencabut nyawa. Hidup dan mati kan Tuhan yang punya. Benar kan? Saya tidak berhak. Tapi dia bilang udah Pak Pendeta kita doain aja kami udah siap. Rupa-rupanya mak ini mungkin sudah jadi beban bagi mereka. 98 tahun. Dan meninggal-meninggal. Saya doakan. 2 hari kemudian saya ditelepon. Pak Roni, mak sudah meninggal. Oh puji Tuhan. Saya bilang saya bukan pendeta pencabut nyawa. Tapi inilah sesuatu yang kita. Karena kenapa? Waktu dulu mak ini cantik banget. Wah putih bersih. Rupanya ada jimat-jimat. Ditaruh di sinilah. Didoakan. Saya pernah melayani dan melihat hamba Tuhan. Ada jemaat yang dilayani. Ada keluar jarum di sini, di telinga. Ditaruh di sini ada paku. Saya tanya, ini jangan main bohong-bohong ini. Benaran. Dia terikat masa lalunya. Kuasa kegelapan. Nah mungkin kita berkata, Pak Pendeta kami sudah lahir baru.
Tapi ada hal-hal yang mengikat hidup kita. Ada hobi, ada hal-hal yang membuat kita tidak mengalami terobosan. Masih ada 9 bulan kita mau memperdenai diri kita. Sehingga kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Kalau kita hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita berkenan, iman yang berkenan kepada ketuhanan Kristus. Yang kedua, memandang Yesus. Dari pembacaan kita Ibrani pasal yang kedua tadi, pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Alkitab berkata kepada kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin iman kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, yang kedua yang harus kita lakukan agar kita memperoleh kemenangan adalah memandang kepada Yesus. Ayat yang kedua tadi berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Saudara, kita harus memandang Yesus. Mata hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Jangan beralih. Katakan amin. Selama Petrus melihat Yesus, ia berjalan di atas air. Dia mengalami mujizat. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi ketika pandangannya mulai teralih, melihat ke kanan dan ke kiri, maka Petrus mulai bimbang dan akhirnya tenggelam. Tapi kita bersyukur tangan Tuhan terulur dan menolong dia sehingga dia tidak sampai tenggelam. Kan lucu Bapak Ibu kalau kita mendengar ayat yang berkata Yesus batal jadi juru selamat karena tadi malam tenggelam di Danau Galilea. Tidak ada ayat itu karena dia Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Alkitab berkata Yesus melihat akhirnya di awal. Dia tahu apa yang akan terjadi ketika mengajak murid-muridnya. Mari kita bertolak ke seberang. Dan dalam perjalanan Alkitab berkata tiba-tiba angin sakal datang menerpa perahu di mana mereka ada. Alkitab berkata Yesus tertidur, bukan berarti Yesus kurang tidur semalam atau doa malam selama suntuk. Yesus ngantuk. Tapi Yesus sedang menguji murid-muridnya. Dan Alkitab berkata murid-muridnya ketakutan. Tapi Yesus berkata, diam dan tenanglah. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dia punya rancangan yang terbaik bagi kita umatnya. Dan mari melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau hidup kita ini berfokus pada Kristus, ya kita akan kuat. Selalu melihat kebesaran Tuhan. Tapi kalau kita mau beralih, melihat masalah di kiri dan kanan, engkau akan goyah. Benar. Kalau Bapak Ibu fokus pada masalah, engkau akan goyah. Mungkin kita mendengar berita-berita negatif. Gempa bumi. Minggu lalu banjir di Demak, ya, daerah Jawa Tengah, itu rata. Ada yang sampai 1 meter. Dan itu kerugian, ada ribuan yang mengungsi. Banjir, tanah longsor, gempa bumi ada di mana-mana. Tapi mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Pandang Yesus. Di Jakarta 2 minggu lalu ada satu keluarga yang lompat dari apartemen. Papa mamanya ikat tangan lalu lompat. Padahal masih punya mobil. Masih tinggal di apartemen. Belum tinggal di kolong jembatan. Kenapa bisa terjadi? Karena manusia hari-hari ini rentan untuk hopeless. Rentan untuk putus asa kalau tidak tinggal di dalam Tuhan. Tapi saya percaya jemaat GBI Betel Tasik pasti kuat menghadapi tantangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita tidak akan menyerah. Kita akan tetap setia sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan datang dan Dia berkata, sabarlah kau hambaku. Mari kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Jangan pandang kiri kanan. Memandang diri kita mungkin dengan kelemahan kita akan lemah. Apalagi memandang orang lain, kita pasti lemah. Tapi mari kita pandang Yesus, kita pasti kuat. Mata hati kita harus tertuju kepada Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan banyak dengar kabar-kabar negatif, apalagi omongan orang yang membuat kita kadang-kadang bisa lemah. Tutup telingamu kepada omongan negatif, tapi buka pendengaranmu kepada perkara-perkara firman Tuhan. Maka engkau akan menjadi kuat. Apalagi situasi hari-hari ini. Kita bersyukur pemilu kemarin berjalan dengan baik. Ya, akhirnya yang keluar adalah goyang geboy. Ya kan? Ini sudah lewat kampanye. Hasil rekap KPU kemarin tanggal 20 diumumkan dan kita bersyukur tidak ada hal yang negatif menimpa bangsa kita. Karena kita percaya mata Tuhan tertuju buat Indonesia. Mata Tuhan tertuju buat Tasikmalaya. Kita pasti dipelihara Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup berkenan kepada Dia. Dia berkuasa atas alam semesta. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, masalah kita lebih kecil daripada kuasa Tuhan. Yesus berkuasa dan sanggup menolong kita, menyembuhkan kita. Jangan banyak mendengar omongan negatif ya. Kalau kita mau dengar orang ngomong, kita susah. Kita tidak bisa menahan orang ngomong. Tidak bisa menahan mulutnya. Tapi kita bisa menahan hati kita untuk tidak berkata-kata. Saya mengikuti pelayanan Om Julius sama Pak Rubin dan sudah hampir 21 tahun. Saya mungkin staf yang mungkin paling lama. Ya. Dan saya bersyukur ada role model, contoh yang kita lihat. Dan saya berdiri hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebesaran Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Siapa kita? Tapi kalau iman kita berfokus pada Kristus, memandang pada Kristus, kita tidak jadi lemah. Kita akan kuat. Ada lagu lama yang berkata, pandang terus padanya. Terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Bilang kiri kanan. Jangan pandang orang lain, ya, jangan pandang orang lain. Pandang saja Yesus. Kok kalau kita mau pandang orang lain ngomong banyak tentang kita, kita jadi lemah. Oh gereja itu hadirannya tidak ada. Memangnya pendeta datang satu gigit satu-satu. Baru ada hadirat Tuhan. Di sini ada Allah. Di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada mujizat. Di sini ada kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kita memandang Tuhan. Dan bukan memandang kesalahan orang lain. Jangan melihat hidup ini dari sudut kacamata manusia, tapi lihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat kesalahan orang lain, kita jadi lemah. Tapi mari kita lihat kebesaran Tuhan. Yesus memiliki respon yang benar. Ketika orang berkata, salibkan dia. Jumat Agung minggu depan kita merayakan kematian Kristus. Hari Minggu kita merayakan Paskah. Tapi Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Omongan negatif mungkin datang menyerang saudara, saudara mesti jaga hati. Yesus berkata, ampuni mereka. Yesus punya respon yang benar terhadap setiap masalah. Aksi negatif boleh datang, tapi reaksi negatif harus kita berikan. Katakan amin. Bereaksi yang baik bukan soal benar, tapi soal sikap hati yang menentukan. Waktu Bapak Ibu menghadapi masalah, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Dia ada menyertai kita, memimpin perjalanan kita. Bahkan Yesus bisa sampai menyeberang bersama dengan murid-muridnya. Karena Dia meneduhkan badai. Hampir tenggelam, tapi Yesus berkata diam dan tenang. Jangan khawatir. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam doa segala keinginanmu kepada Allah. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiranmu. Saya mau kesaksian. Anak saya yang nomor 2, ini saya saksikan bukan buat kebanggaan manusia. Dia dari kecil sudah pintar bahasa Inggris dan kami orang tua dalam keadaan terbatas support dia. Sampai di lesin TOEFL untuk bahasa Inggris bisa bagus, bisa maju. Lalu dia ingin, Pi aku mau kepingin sekolah ke luar negeri. Kami bingung dapat biaya dari mana.
Lalu waktu Pak Rubin datang bersama dengan Bu Lena ke Harapan Indah, dengar Joyce mau sekolah keluar, Pak Rubin tanya, Pak Roni saya support tiap bulan buat Joyce sekolah di Malaysia. Dia sekarang di Malaysia di Xiamen University dan ada ketemu dengan berbagai ras ada di situ dan dia kuliah dengan baik sampai hari ini. Saya mau saksikan bahwa ketika kita melayani Tuhan, mungkin orang berkata begini, Pak Roni terlalu mimpi besar. Ngapain anaknya sekolah di luar negeri jauh-jauh? Ya kita berdoa. Kita mau tawarin waktu itu ada yang bilang udah bawa ke Ceko. Udah urus visa. Udah diundang dari sana. Dari university. Tapi tidak diterima. Karena belum notifikasi. Ijazah juga belum dibuat. Lalu kemudian sudah perpisahan dengan teman-teman youth sama teens. Karena dia melayani. Teman-teman yang lain sudah kasih sangu. 1 bulan hampir tidak keluar kamar. Nangis sampai mamanya bingung, doa puasa, kita mau bawa kemana? Tapi Tuhan buka jalan hari ini dan dia bisa sekolah dengan baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kenapa? Karena kita pandang Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Dan anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dibiarkan Tuhan. Selalu ada jalan. Katakan amin. 1000 jalan orang bisa menekan saudara. Tapi ada satu cara, tangan Tuhan yang hebat akan mengangkat saudara. Percaya. Di Israel ada korma yang kalau ditanam, dia kalau ditanam ditekan dengan batu, sampai akar-akar itu kuat sampai ke bawah. Lalu ketika akar-akar itu sudah ke bawah, menyerap sari-sari makanan, lalu kemudian dengan kekuatannya, dia akan mendorong batu itu, lalu tumbuh kuat, sehingga menghasilkan buah korma yang manis. Demikian juga dalam perjalanan kekristenan kita. Kalau ada tekanan, kalau ada persoalan, pandang saja Yesus. Dan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Hal-hal yang baik Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Meninggalkan dosa dan beban. Yang kedua, memandang kepada Yesus. Dan yang ketiga yang terakhir adalah memiliki iman yang teguh. Bapak Ibu tahukah bahwa generasi ini lahir di situasi yang sulit. Covid telah meluluh lantakan kehidupan kita. Badai menerpa kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan terjadi. Waktu dulu saya lulus sekolah SMA tahun berapa itu ya? 89 atau 91 saya lulus SMA, teman-teman nulis di baju seragam. Sekarang kan tidak. Sekarang yang lulus baik dari playgroup, ada sudah lulus, sudah diwisuda. Dan tidak diwisuda secara onsite dulu. Di rumah, via Zoom, online. Lalu kalau mungkin S1 kan dosen yang memindahkan tali itu di topi toga ya, di topi itu. Sekarang yang pindahin mak-maknya di rumah. Nah sejak kapan itu mak punya hak pindahin tali ini? Karena situasi, kondisi. Tapi saya percaya sekalipun keadaan ini badai datang, silih berganti. Kemarin ada banyak yang sakit, di Jakarta ada jemaat yang masuk flu Singapura. Kita tidak undang-undang flu Singapura datang di Indonesia. Ngapain ya flu Singapura ke Indonesia? Flu aja sendiri kan angin kok bisa flu. Tapi itu yang terjadi. Ada penelitian mengatakan mungkin tahun 2025 nanti, mungkin ada wabah yang lebih besar, mungkin ada situasi yang sulit. Tapi mari tetap memiliki iman yang teguh. Iman yang percaya kepada Tuhan. Inti dari ayat ini adalah tetaplah beriman meskipun menghadapi masa yang sulit. Walaupun dihina, disalib, diolok, tapi matanya tertuju kepada Bapa. Itu yang Yesus lakukan. Dan sekarang ia bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kesulitan, tantangan, masalah yang kita hadapi akan menghasilkan iman yang kuat. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, jangan berdoa supaya masalah ini dipindahkan, diangkat dari kita. Tapi ubah doa kita, Tuhan walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, beri kami kekuatan. Beri kami kemampuan untuk cakap melewati setiap persoalan. Karena saya percaya
masalah, persoalan, pergumulan adalah media di tangan Tuhan untuk membuat iman kita tumbuh kuat. Sehingga kita menjadi orang percaya yang teguh, menjadi anak Tuhan yang tidak mudah mundur dalam beribadah, yang tidak mudah kecewa, tetapi yang kuat senantiasa memuliakan Tuhan. Kesulitan dan tantangan akan selalu kita hadapi, tapi orang yang kuat akan keluar sebagai pemenang. Dia tetap kuat, dia tetap tangguh, dia tetap beriman. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, tidak ada pilihan dalam hidup kita ini selain kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Dan perhatikan, ketiga anak-anak kita yang ada hari-hari ini tetap kuat. Walaupun dalam kegelapan, sakit, penyakit ada, tapi dia seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, mengatasi awan gelap dan terus terbang menembus sehingga boleh berjumpa dengan matahari yang luar biasa. Dan orang percaya, anak Tuhan harus demikian. Tetap memandang Tuhan, tetap memiliki iman yang teguh. Saya melihat dalam tokoh Alkitab ada orang-orang yang hebat, yang dibentuk Tuhan. Tokoh-tokoh yang dihadang oleh masalah yang besar, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Musa membelah Laut Merah, Daud mengalahkan Goliat, Daniel mengatupkan mulut singa, Sadrak, Mesak dan Abednego keluar dari perapian. Tapi Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego berkata kepada raja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi? Surat itu sudah dicap dengan meterai. Bukan meterai 10.000, meterai dulu dari besi, dipanaskan lalu dicap. Keputusan raja tidak bisa diganggu gugat. Sadrak, Mesak harus dilemparkan ke perapian yang menyala. Tapi ketika mereka dilemparkan, berapa orang yang di dalam? 4. Ada satu pribadi yang namanya Allah, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Allah hadir di perapian yang menyala-nyala. Lalu raja berkata, keluarkan. Sekarang setiap orang di media Persia harus menyembah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini kita alami kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi tidak akan pernah membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi justru membuat kita semakin teguh. Berdoa supaya anak-anak kita tetap kuat. Jangan didik anak-anak kita dengan gampang. Saya selalu diingatkan sama istri, papi jangan terlalu manjain anak-anak. Tapi izinkan mereka mengalami masalah. Kita tinggal doakan saja, awasi perjalanan kehidupan mereka. Tiga-tiga sekarang melayani pekerjaan Tuhan, dan mereka bertanggung jawab buat pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, Pak Suito dan Om Julius, Pak Rubin bangun gereja di Harapan Indah. Dan sekarang kita mengalami pertumbuhan walaupun pelan-pelan. Ibadah pertama 135 biasa hadir, ibadah kedua 120. Dan ada generasi dewasa muda yang sekarang Tuhan kirim. Dan kami boleh melayani semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kita salah gunakan kesempatan. Layani Tuhan selama kita masih hidup. Kita bersyukur buat Om. Minggu lalu ke Penang dan kita bersyukur tadi malam kami bisa ditemani Om. Terima kasih Om bisa membawa kami untuk mengalami berkat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati Om Julius, memberikan kesehatan, kekuatan. Terus setia, jadi role model bagi kami semua sebagai anak-anak rohani. Bapak Ibu mari kita tetap memiliki iman yang teguh. Karena ketika kita memiliki iman yang teguh, kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Katakan amin. Orang-orang yang kuat dalam menghadapi setiap kondisi yang ada. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 23 berkata, milikilah iman yang kuat. Percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita melakukan semuanya bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus yang memberi kita kemampuan. Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita? Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan, karena saya percaya Tuhan sanggup menolong
dan memberkati setiap kita kalau kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mau kesaksian saya ini, sebenarnya saya harus panggil Om Julius itu Opa. Karena Opa saya adalah pendeta Andreas Bagenda di Ambon, pendiri Gereja Bethel Injil Sepenuh, GBIS di Ambon. Dan kalau dia hidup mungkin sudah 100 tahun kalau hari ini tetap, karena dia meninggal di usia yang ke-72 tahun. Dan saya dibesarkan tidak sama mereka, sejak usia 3 bulan saya dilahirkan di Ujung Pandang, 10 tahun saya dibuang ke Toraja, 11 tahun saya ada di Papua. Saya mengalami pergumulan yang sulit. Tahun 93 saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab di Tawamangu. Lalu di situ saya dibentuk. Di situ pertama kali saya ketemu dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri. Tapi saya mau saksikan, saya mengalami persoalan yang sulit dalam hidup. Saya mengalami benturan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Masuk dalam pernikahan, kadang-kadang hal karakter saya yang tidak berkenan. Lalu kemudian saya melayani tetap setia sejak saya bersama dengan Om Julius masuk dalam pelayanan, ada di bawah penggembalaan Pak Rubin, dan banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah. Tapi saya tetap arahkan pandangan kepada Tuhan. Saya tetap setia. Dan saya sama bilang sama istri, sampai Tuhan panggil kita, ini rumah terakhir kita pelayanan. Saya belajar untuk penundukan diri Bapak Ibu. Saya komit. Obedient, humble, penundukan diri itu tidak mudah. Tapi ketika kita berkenan kepada Tuhan, membuang dosa, beban, lalu memandang kepada Yesus, memiliki iman yang teguh, sekalipun ada tantangan, ada persoalan, kita tetap kuat. Tidak mudah menyerah dalam pelayanan, bahkan mengiring Tuhan. Doa saya, setiap kita yang hadir hari ini, diberkati Tuhan. Dijamah Tuhan. Dan diberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Amin. Tunduk kepala dan mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang tim PW, mari kita naikkan pujian.